di dalam TPS. Kemudian berukuran 110 dari kapasitas tangki yang terbesar. Jadi misalnya ada kita simpan tuh beberapa tangki gitu ya, beberapa tangki di sana dengan ukuran yang beda. Maka kalau kita mau menyediakan penampung sekunder, kapasitas menampung sekundernya itu harus 110 dari kapasitas tangki terbesar. Jadi misalnya kalau drumnya kita simpan paling besar itu 220 liter misalnya, berarti penampung sekundernya ya 110% dikali dengan 220 liter itu untuk ini ya, untuk apa itu namanya, untuk penampung sekunder. Kemudian mesti apa itu namanya, memperhatikan juga cara pengemasannya sesuai. Cara pengemasannya sesuai, misalnya apa? Kalau dia punya sifat pemuaian gitu ya, dia limbah cair tapi dia punya sifat yang memuai, maka kan kita harus menyediakan ruangan kosong pemuaian limbah tersebut. Kemudian kalau eksplosif, limbah yang eksplosif, berarti kita mesti tidak boleh mesti menyediakan kemasan yang tahan terhadap kenaikan tekanan dari dalam maupun dari luar kemasan. Nah, itu karakteristik seperti itu yang harus kita ketahui sehingga kita bisa memilih kemasan yang sesuai. Nah, misalnya seperti ini. Bagaimana kalau itu tadi kan terkait dengan limbah yang punya jenis-jenis istilahnya punya karakteristik yang reaktif, yang eksplosif gitu ya. Bagaimana dengan yang beracun misalnya, tapi modelnya seperti macun dan lain sebagainya. Nah, kalau macun kan kita bisa kemas di dalam kardus ya, di dalam kardus. Kemudian nanti setelah itu kita wrapping gitu ya, setelah di wrapping baru dikasih simbol sama label. Lalu bagaimana kalau modelnya seperti ini, seperti apa namanya, lampu-lampu TL gitu ya. Jadi di Ubaya ini kan ada beberapa jenis lampu yang panjang-panjang gitu ya, lampu TL yang masih ada merkurinya. Apa yang kita pakai buat mengemas? Kita bisa pakai drum gitu ya, drum yang biru yang kapasitas berapa itu, 220 liter. Atau kita juga bisa mengemas dengan menggunakan wadah lampu tersebut. Jadi kalau punya lampu yang panjang-panjang gitu ya, lampu TL, nah wadahnya jangan dibuang, karena wadahnya itu nanti kita bisa jadikan tempat untuk limbahnya dia. Jadi dia kan termasuk limbah padat gitu ya, limbah padat yang beracun karena di dalamnya itu masih ada merkurinya. Nah, nanti di tempat pengolahan kan ada alat yang digunakan untuk mengeluarkan merkuri itu kan, merkuri yang ada di dalam lampu tersebut. Kemudian bagaimana kalau kita misalnya punya